Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raditya Nugroho. Saya merupakan mahasiswa dari program studi Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Jember Angkatan 2019. Pada kesempatan kali ini, saya ingin sedikit memaparkan kepada kalian hasil rangkuman dari website seminar yang diadakan oleh Podomoro University pada tanggal 17 Mei 2020. Baiklah, pada webinar tersebut mengangkat tema tentang mengenal spatial data science dan spatial big data. Nah, langsung saja saya akan menjelaskan apa itu big data. Big data adalah istilah khusus yang digunakan untuk data yang melebihi kapasitas pemrosesan database konvensional karena berjumlah terlalu besar, bergerak terlalu cepat, dan tidak sesuai dengan kemampuan struktural dari arsitektur database tradisional. Sehingga dilakukan suatu proses dengan sistem terintegrasi yang mampu mengenangani big data yang disebut data analytics. Nah, untuk definisi data science sendiri, berikut merupakan beberapa pengertian mengenai data science. Pertama, menurut Tio Hayashi dari Institut Statistika Matematika Sakura Gaoka, pengertian data science adalah ilmu pengetahuan interdisiplin tentang metode komputasi untuk mendapatkan wawasan berharga yang dapat ditindaklanjuti dari kumpulan data yang mencakup 3 faktor, yaitu desain data, mengumpulkan data, dan analisis data. Sebagai ilmu interdisiplin, data science mempunyai definisi yang berbeda-beda dari akademisi dalamnya. Nah, untuk pengertian yang kedua, data science merupakan ilmu atau teknik untuk mengeksplorasi dan mengekstrak sekumpulan data atau database. Ya, dari sekumpulan data tersebut dapat ditemukan model, bentuk, pola, serta wawasan baru yang dapat digunakan sebagai salah satu alat untuk pengambilan keputusan. Dengan kata lain, big data merupakan data dengan ciri berukuran sangat besar, sangat variatif, dan sangat cepat pertumbuhannya. Dan mungkin tidak terstruktur yang perlu diolah khusus dengan teknologi yang tepat. Dia mendapatkan informasi yang mendalam dan dapat membantu pengambilan keputusan yang lebih baik. Ketiga karakteristik tersebut berukuran sangat besar atau high volume, lalu sangat bervariasi atau high variety, dan kecepatan datanya sangat tinggi yaitu high velocity. Hal ini juga sering disebut sebagai tree of big data. Selanjutnya saya akan membahas 4 disiplin of spatial data science. Yang pertama itu ada GIS, yang kedua itu ada RDBMS, yang ketiga ada data analytics, yang keempat data. Nah, gambarannya yaitu big data itu dibagi menjadi 3. Yang pertama itu GIS, lalu yang kedua ada RDBMS, dan yang ketiga itu ada data analytics. Ini saya akan menjelaskan yang pertama itu tentang GIS. GIS atau Graphic Information System adalah satu sistem yang terdiri dari software, hardware, manusia atau organisme. Data yang berfungsi sebagai alat untuk memperoleh, memproses, mengelola, menyimpan, mengambil kembali, memanipulasi, dan menganalisa data, serta menyajikan data yang bereferensikan geografi atau lokasi atau ruang yang digunakan untuk menyelesaikan berbagai masalah yang kompleks. Lalu yang kedua saya akan menjelaskan tentang RDBMS. RDBMS, Relational Database Management System, adalah kumpulan program dan kemampuan yang memungkinkan tim IT dan lainnya untuk membuat, memperbarui, mengelola, dan berinteraksi dengan database relasional. Lalu yang ketiga, itu ada data analysis. Definisi dari data analysis adalah kegiatan untuk meneliti dan memeriksa data mentah untuk mendapatkan kesimpulan yang akurat berdasarkan data yang telah dikumpulkan. Nah, yang keempat itu, penjelasan dari big data-nya itu adalah big data adalah istilah yang menggambarkan volume besarnya data, baik terstruktur maupun yang tidak terstruktur, membanjiri bisnis sehari-hari. Namun, kan jumlah data yang penting. Apa yang dilakukan organisasi dengan data itulah yang penting. Nah, apa aja sih manfaat dari teknologi big data itu? Teknologi big data dimanfaatkan di berbagai sektor industri. Teknologi big data adalah keseluruhan teknologi yang dapat menangani big data. Berikut penggunaan big data berdasarkan sumber lalu lintas big data terbaik. Pertama itu ada di sosial media.
Data pengguna sosial media seperti Facebook dan Twitter mempunyai pertumbuhan data yang paling cepat. Teknologi Big Data merupakan hal yang sangat penting bagi pengembangan sosial media. Lalu yang kedua itu ada transaksi finansial. Pengembangan e-commerce yang sangat besar menyebabkan data transaksi finansial antara bank semakin besar. Selain itu, pertumbuhan data transaksi finansial memerlukan resource yang lebih besar dari pertumbuhan data sosial media karena harus menggunakan sistem enkripsi berlapis. Lalu yang ketiga itu ada data publik. Walaupun pertumbuhannya lebih lambat dari data transaksi finansial, data publik mempunyai ukuran dan keanekaragaman yang sangat besar. Lalu selanjutnya itu ada data sensor. Data sensor adalah data yang diolah oleh suatu perangkat berupa input dan output. Sensor banyak digunakan di bidang robotika dan astronomi. Lalu yang terakhir itu ada data perusahaan. Banyak perusahaan mempunyai data intern yang berjumlah besar. Misalnya data pelanggan, data lisensi, data penjualan, dan lain sebagainya. Dalam bidang informasi geospasial big data, geospasial big data sangat berguna, terutama dalam menangani permasalahan, pengolahan, dan manajemen data spasial yang sangat besar. Spasial big data berasal dari berbagai sumber, satelit, drone, kendaraan, layanan jaringan geospasial, perangkat seluler, dan kamera. Nah, di sini saya akan memberi contoh penggunaan big data pada kehidupan sehari-hari. Nah, contoh di mana big data digunakan misalnya itu adalah pemanfaatan dari sosial media yang dipadukan dengan data dari perusahaan sendiri. Misalnya dari data penjualan atau data pelanggan yang sudah ada di relational database. Dengan demikian bisa didapatkan analisis untuk melakukan strategi marketing yang misalnya dengan menganalisis orang-orang di sosial media yang berpengaruh untuk pemasaran produk. Personalisasi aplikasi dan situs pencarian sesuai kecenderungan merupakan salah satu bentuk penerapan dari big data. Hanya menjadikan analisis yang bersifat deskriptif, data juga memungkinkan untuk menganalisis preskriptif. Namun, sayangnya big data masih terbilang baru di Indonesia. Seiring penggunaan ponsel pintar yang makin meluas, itu artinya semakin banyak pula data personal pengguna yang bisa dikumpulkan, termasuk jenis situs yang biasa dibuka. Bagi Anda yang sering menonton YouTube, misalnya, mestinya menyadari bahwa situs memberikan rekomendasi video sesuai jenis yang sering ditonton sebelumnya. Lengkap, nomor foto penduduk, alamat, dan jenis kelamin merupakan informasi standar yang bisa dikumpulkan provider telepon setiap kali seorang pengguna meregistrasikan nomornya. Namun, pengumpulan data yang dilakukan tidak berhenti sampai di situ. Provider seperti Telkomsel bisa saja mencatat kemana saja penggunanya pergi, toko atau restoran seperti apa yang dia bisa masuk, bepergian untuk tujuan liburan atau bisnis, dan mencatat apa percakapan telepon biasanya seperti pertanyaan atau urusan personal. Nah, kasus lain itu seperti dalam kasus virus Ebola contohnya. Dengan melihat big data pun bisa membantu untuk mengatasi penyebarannya. Industri ini sangat menjanjikan, tapi kalau ada salah, juga bisa sangat mempengaruhi industri tersebut. Di Indonesia tersendiri, perangkat hukumnya untuk mengatur data itu masih dirumuskan. Hindari penyelewengan di kemudian hari. Ini termasuk salah satunya. Itu merupakan di mana penggunaan big data pada kehidupan. Saya juga akan menjelaskan terkait dalam informasi geospasial pun dibutuhkan berbagai variasi data yang menunjukkan variasi data yang ada pada big data. Itu yang pertama itu ada foto udara, yang kedua itu ada citra satelit radar atau SAR image, lalu yang ketiga itu ada LIDAR, yang keempat itu ada GNSS atau CORS, yang kelima itu ada tide gauge, yang keenam itu ada ground check form, yang ketujuh itu ada terrestrial photograph, yang kedelapan itu ada jaringan kontrol geodesi, ke-9 itu ada peta RBI, yang ke-10 itu ada peta LPI, ke-11 ada peta LLN,
Yang ke-12 peta SDK darat, 13 ada peta SDK laut, ke-14 ada peta penataan ruang, ke-15 peta kebencanaan, dan yang ke-16 itu ada atlas. Peran serta pola pertumbuhan data dan juga variasi data, dapat terlihat bahwa informasi geospasial ini dibangun untuk mendukung pengambilan keputusan tertentu pada suatu organisasi tertentu, seperti negara pada sliding kabinet, dengan menyusun informasi geografi dari Indonesia sehingga lebih mudah untuk dipahami dan akurat. Hal ini dapat terlihat pada pembangunan suatu sistem geoportal untuk memberikan berbagai informasi mengenai informasi secara spasial. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait resume dari webinar tentang data. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga informasi ini bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.